Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arman Ansori, nomor pokok mahasiswa 20081010245. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika, kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah penyusunan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk kalimat dengan jumlah kata terbatas, tetapi tersusun secara logis dan matematis. Sejarah algoritma. Algoritma berasal dari kata algoris yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Fungsi algoritma. Fungsi algoritma pada dasarnya, algoritma adalah sebagai pemecah masalah. Namun jika ditinjau dari keilmuan komputasi, khususnya program developer, adalah yang pertama, memecahkan permasalahan logika program yang rumit. Kedua, menyederhanakan source code program. Ketiga, jalan pintas source code. Keuntungan pembuatan algoritma. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Pengertian flowchart. Flowchart adalah bagan alir yang merupakan presentasi secara grafik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan begitu, flowchart akan memudahkan kita untuk melakukan pencegahan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Fungsi flowchart. Yang pertama, memastikan program memiliki alurnya. Yang kedua, melihat keseluruhan program. Yang ketiga, melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan. Dan yang terakhir, pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Simbol-simbol di flowchart. Yang pertama, flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connection line. Yang kedua, terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start, atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. Selanjutnya, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Selanjutnya, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Selanjutnya, processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya, simbol input dan output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbol manual input, simbol untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol
predefined process. Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Simbol display. Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Simbol disk and online storage. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Simbol magnetic tape unit. Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card. Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir, simbol dokumen. Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Pengertian pseudocode. Pseudocode adalah suatu bahasa yang memungkinkan para programmer untuk berpikir terhadap suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan tanpa harus memikirkan kode atau sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Di dalam pseudocode tidak memiliki aturan dalam penulisan sintaksnya, jadi pseudocode digunakan untuk menggambarkan logika secara berurutan dari program tanpa berpikir terlebih dahulu bagaimana bahasa pemrogramannya. Fungsi pseudocode. Yang pertama, memiliki fungsi sebagai alat dokumentasi. Yang kedua, dapat mempermudah penggunanya dalam memahami serta memperjelas cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, dapat membantu penggunanya dalam menuliskan sebuah algoritma yang akan dibuatnya. Dan yang terakhir, memiliki aspek yang sangat ringkas dan mudah karena pseudocode tidak bergantung pada suatu sistem tertentu. Dan itulah yang menjadikannya prinsip utama dari sebuah algoritma. Struktur pseudocode. Pertama, bagian judul. Bagian judul ini berisi judul algoritma. Biasanya bagian ini diawali dengan kata program, lalu diikuti dengan kata nama algoritma. Kedua, bagian deskripsi. Bagian deskripsi ini digunakan untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan jenis-jenis variabel yang akan digunakan dalam proses algoritma. Bagian implementasi. Bagian ini bisa dikatakan sebagai bagian inti atau utama yang mana merupakan bagian jalannya sebuah algoritma. Pengertian teknik percabangan. Teknik percabangan adalah untuk memproses keputusan yang tepat dan sesuai dengan yang keinginan pengguna sistem berdasarkan beberapa kondisi yang terjadi pada sistem yang digunakan tersebut. Macam-macam percabangan ada 6. Yang pertama, percabangan if. Yang kedua, percabangan if atau else. Ketiga, percabangan if else atau if. Keempat, percabangan switch atau case. Kelima, percabangan dengan operator ternary. Dan yang terakhir, percabangan bersarang atau nets. Pengertian teknik perulangan. Loop dapat diartikan sebagai perputaran dan dapat digunakan untuk memberikan perintah agar suatu statement dapat dieksekusi berkali-kali. Selain itu, fungsi loop dapat mendeskripsikan suatu grup, satu baris atau beberapa baris program dieksekusi sebanyak beberapa kali. Macam-macam perulangan ada 3. Yang pertama, perulangan for. Kedua, perulangan while. Dan yang terakhir, perulangan do while. Sekian presentasi algoritma dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.